Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Dr. Setio Prajoko. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 Kajian Kurikulum Biologi dengan anggota Dia Ayu Oktaviani, Ella Sarifah, dan Elvi Nurhayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi komparasi kurikulum biologi dari berbagai negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi, setiap negara memiliki cara penyusunan kurikulum, tujuan belajar, materi yang disampaikan, dan proses belajar yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh tujuan dan karakter yang berbeda dari masing-masing negara tersebut. Negara yang pertama akan kita bahas adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri memiliki tujuan mengupayakan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, serta mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan menjalankan hidup secara bermanfaat, dengan menjalankan aspek pedagogik dan aspek didaktis. Untuk penyusunan kurikulumnya, Indonesia mempunyai Depdiknas sesuai dengan BSNP untuk sekolah umum dan dinaungi Depag atau Departemen Agama untuk sekolah berbasis agama. Dengan konten, materi pembelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, berpusat pada materi kelompok, fokus pada aspek kognitif serta pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Di Indonesia sendiri, penilaiannya mengacu pada 3 aspek, yakni aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, yang didasarkan pada materi esensial yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa, serta ujian menggunakan berbagai teknik dan metode penilaian. Sedangkan untuk proses pembelajarannya, guru bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran bersifat pada siswa dan berdasar pada KD yang harus dicapai. Untuk negara yang kedua, yang kita bahas adalah Singapura. Singapura memiliki tujuan menyediakan siswa dengan pendidikan yang holistik dan berbasis luas, dengan menggunakan aspek konten atau topik dan kompeteni. Penyusunan kurikulumnya ialah konstitusi negara. Dengan konten, kurikulum dikembangkan secara nasional yang berpusat kepada siswa dan berbasis pada masyarakat, sedangkan implementasinya diserahkan kepada guru di sekolah. Kurikulum biologi di Singapura memiliki penilaian yang didasarkan pada materi yang berbasis kepada konten atau topik dan kompetensi, penilaian formatif dan sumatif. Proses pembelajarannya adalah student center dengan fokus pada pengembangan keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. Sedangkan kesamaan dengan kurikulum biologi di Indonesia adalah mempunyai ujian nasional untuk semua siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan dalam penyusunan materi pembelajaran kurikulum, Singapura mengkolaborasikan dan mensinergikan antara pedagogik dengan teori. Penyusun kurikulumnya adalah Departemen Pendidikan, memastikan keseimbangan, ketelitian, relevansi, dan respon dari kurikulum untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21. Negara selanjutnya yaitu negara Malaysia. Tujuan kurikulum dari negara Malaysia sendiri yaitu mengupayakan pendidikan terus-menerus untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan terintegrasi serta menganut asas keseimbangan secara harmoni antara aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu aspek kurikulum di negara Malaysia bersifat aplikatif. Kemudian penyusunan kurikulumnya filsafat nasional pendidikan. Kemudian konten yaitu kurikulum berbasis inti, konten, dan keterampilan atau skill di mana isi setiap mata pelajaran memperkuat dan mempermudah pengembangan keterampilan dasar, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Kemudian untuk penilaiannya didasarkan pada materi yang relevan dengan kurikulum yang berbasis inti atau konten dan keterampilan atau skill. Kemudian untuk proses pembelajarannya yaitu siswa aktif dalam pembelajaran lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori
ilmu teoritis diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama mengenai kesehatan lingkungan seperti polusi air, udara, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai kesehatan tubuh atau penyakit menular yang mungkin menjangkiti manusia dengan segala cara penyebarannya. Yang ketiga yaitu bersifat aplikatif, dianalogikan dengan contoh nyata atau kejadian sejarah masa lalu. Kemudian untuk kesamaan kurikulum negara Malaysia dengan Indonesia yaitu persamaan implementasi kurikulum dengan kurikulum Indonesia pada tahun 1947, 1964, dan 1968. Untuk negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Dasarnya yaitu reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan yang signifikan dari reformasi mencakup yang pertama perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. Yang kedua yaitu reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu pendirian kantor standar pendidikan nasional dan penilaian kualitas Office for National Education Standard and Quality Assessment yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. Untuk tujuan dari kurikulum negara Thailand sendiri yaitu memberikan petunjuk apa yang diketahui dan yang harus mampu dipraktekkan oleh siswa. Untuk aspeknya yaitu aspek moral, intelektual, dan budaya. Untuk penyusunan kurikulum dari negara Thailand yaitu tidak ada. Untuk kontennya yaitu kurikulum menempatkan proyek dengan menggunakan media dan materi pembelajaran dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian berupa ujian kelulusan di Thailand disebut NET atau National Education Test. Kemudian dibagi menjadi 4 yaitu Ordinary National Education Test sebagai tes dasar pendidikan kelas 3, 6, 9, dan 12. Non-Formal National Education Test untuk yang bersekolah di lembaga non-formal, General Aptitude Test, dan Professional and Academic Aptitude Test untuk tingkat selanjutnya. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Guru mengajarkan pengetahuan dengan fasilitator alat-alat pembelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran. Secara umum, perbedaan pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Dengan syarat kelulusan yaitu ujian nasional di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah atas. Pendidikan di Indonesia mewajibkan warganya belajar selama 12 tahun. Tidak jauh dari pendidikan di negara Thailand yang memiliki jenjang dan ketentuan wajib belajar yang sama dengan Indonesia, tetapi memiliki sedikit perbedaan pada sistem ujian nasionalnya. Sedangkan untuk Malaysia, jenjang pendidikannya yaitu pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pendidikan pengajian tinggi. Dan untuk jenjang pendidikan di Singapura memiliki beberapa perbedaan dari pendidikan Indonesia yaitu memiliki 5 jenjang yakni prasekolah, sekolah dasar yang terdiri dari 6 kelas, sekolah menengah yang terdiri dari 5 kelas, pasca sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kurikulum pada setiap mata pelajaran khususnya biologi yang diterapkan pada masing-masing negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia dan Singapura juga berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama yaitu pada awal pembelajaran di Indonesia materi yang disampaikan kepada peserta didik adalah materi tentang ruang lingkup, kerja ilmiah dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi.
Sedangkan di Thailand, materi awal yang disampaikan adalah kehidupan, biologi, dan selkia organis. Di Malaysia, materi awal yang disampaikan adalah pengantar biologi yang berisi memahami biologi, metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Di negara Singapura, materi awal yang diajarkan adalah metode ilmiah dan eksperimen. Untuk yang kedua yaitu di Indonesia dan Singapura mempelajari tentang bioteknologi, sedangkan di Thailand dan Malaysia tidak mempelajari materi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu materi biologi yang terdapat di Indonesia tetapi tidak diajari di negara lain adalah tentang Arachae bakteria dan Eubacteria dan sistem jaringan tubuh manusia. Quotes, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Anonim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.